Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di kelas public speaking dan kali ini lewat YouTube ya, supaya kita juga bisa menghemat kuota teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini boleh kembali dipertemukan di kelas public speaking. Kami mau belajar supaya pelayanan kami menjadi lebih tajam, lebih baik, lebih luar biasa. Kami serahkan kelas kami dalam tangan kuasa-Mu meskipun hanya lewat YouTube. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman semua ada dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat tentunya. Kemarin kita sudah sampai di sini, yaitu tentang komunikasi nonverbal. Jadi saya perlu ulang bahwa komunikasi verbal itu artinya dengan kata-kata, sedangkan nonverbal berarti yang tidak dengan kata-kata. Nah, kemarin kita sudah sampai ke gerakan mata atau bahasa mata ya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan salah satu bentuk komunikasi nonverbal lain, yaitu touching atau sentuhan. Jadi ternyata sentuhan kita itu bisa menjadi sebuah kata-kata atau menjadi bahasa ya. Ialah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. Menurut bentuknya, sentuhan badan dapat dibagi menjadi 3 macam. Jadi ada 3 macam sentuhan. Yang pertama, kinestetik. Apa itu kinestetik? Isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain. Nah, apa yang dikatakan atau apa yang dimunculkan dari kinestetik ini? Ketika seseorang dengan orang lain, seorang komunikator sedang berbicara dengan komunikan, lalu tiba-tiba ada sebuah tindakan bergandengan tangan, maka secara otomatis kita akan langsung menilai dan langsung menangkap bahwa wah pasti orang ini akrab, orang ini mesra. Betul ya? Saya percaya teman-teman waktu dulu masa-masa SMA mungkin atau bahkan sekarang pergi ke satu tempat lalu melihat orang bergandengan tangan, jujur, yang pertama kita pikirkan apalagi kalau itu pria dan wanita, maka kita akan langsung berpikir pasti pacaran, kan gitu. Ya mesra sekali. Suami-suami yang ketika berjalan menggandeng istrinya, kita langsung ngerti, wah suami itu mesra sekali ya, harmonis sekali. Nah, jadi ternyata dari sentuhan yang berbentuk kinestetik, yaitu bergandengan tangan, di situ berbicara sesuatu, yaitu ada kemesraan di sana, ada keakraban di sana. Meskipun di masa pandemi ini kita dilarang, ya kan? Di pandemi ini kan apa namanya? Peribahasanya berubah. Bersatu kita runtuh, berjarak kita utuh, kan gitu. Tetapi sebenarnya dari eh, sentuhan tangan itu ada komunikasi yang dimunculkan, ada bahasa yang dimunculkan, yaitu apa? Ada keakraban di sana. Itulah kenapa zaman sebelum pandemi kita sering berkata waktu kita WL mungkin kita bilang begini, mari jemaat kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik dan sebagainya. Supaya apa? Dengan bersentuhan tangan itu, berjabat tangan itu ada sebuah kontak, ada sebuah komunikasi yang terjalin bahwa aku menyambutmu, aku menerimamu. Itu fungsi dari asyir sebenarnya. Jadi kalau kita jadi asyir itu kan bukan hanya shalom, tetapi biasa ada salaman. Dan sekarang ada gestur atau kalau beberapa gereja masih pakai sentuhan dengan apa yang namanya, dengan ini apa sih namanya ini, dengan tangannya ini, dengan sikutnya, ya biasa masih ada sentuhan. Itu menunjukkan ada keakraban. Bentuk kedua adalah sosiofugal, yaitu isyarat yang ditunjukkan dengan jabat tangan atau saling merangkul. Jadi bukan bergandengan tangan, tetapi kalau sosiofugal itu merangkul atau berjabat tangan. Umumnya orang Amerika atau Asia Timur menunjukkan persahabatan dengan jabat tangan. Sedangkan orang Arab dan Asia Selatan menunjukkan persahabatan lewat sentuhan pundak dengan pundak atau bahkan berpelukan. Jadi ternyata dari sentuhan tangan, jabat tangan dan merangkul kita bisa menangkap satu komunikasi di situ. Dari touching yang dilakukan ada sebuah berita yang disampaikan bahwa you are my friend, kau sahabatku, kami bersahabat. Nah, hal seperti itu ternyata hanya muncul dari sebuah sentuhan. Dan yang ketiga adalah thermal. Adalah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang terlalu emosional sebagai tanda persahabatan yang intim. Catatannya, thermal ini hanya dilakukan
atau hanya dikerjakan bagi mereka yang sudah intim atau sangat akrab. Misalnya, menempuk punggung karena lama tidak bertemu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, apabila ada orang yang menepuk punggung kita, padahal kita nggak terlalu akrab. Kira-kira apa yang terjadi? Kita pasti marah kan? Ih, sok kenal, sok deket banget sih, ini orang sok akrab banget sih. Padahal bagi kita dia tidak terlalu akrab. Tapi bedakan ketika sahabat yang lama nggak bertemu, misal, lalu kita nunggu di rumahnya atau di depan rumahnya, tiba-tiba dia pukul atau menepuk punggung kita, Pak. Kita bukan merasa tersinggung, tapi justru merasa senang. Habis itu kita bilang, halo, baik, dan sebagainya. Nah, itu thermal. Ya. Yang keempat adalah paralanguage. Adalah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara, sehingga penerima dapat memahami sesuatu di balik yang diucapkan. Ya, itu sentuhan. Nah, kita bisa lewati ini, teman-teman. Nanti teman-teman bisa, ketika materi ini saya bagi, teman-teman bisa lihat, kita masuk ke bagian-bagian yang lebih apa namanya, lebih intim, lebih penting lagi, karena bukan berarti ini tidak penting, namun nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, saya masuk ke sini. Kedekatan dan ruang. Teman-teman, ini menarik sekali, karena begini, ternyata ruang atau teritorial atau spasial, jarak itu juga salah satu bagian dari komunikasi nonverbal. Nah, Edward T. Hall tahun 59 dia mencatat begini. Wilayah intim atau ketika seorang berada di jarak 3 sampai 18 inci, maka secara otomatis jarak itu sedang berbicara bahwa mereka punya hubungan yang intim atau hubungan yang rahasia. Jadi ternyata jarak itu bisa berbicara sesuatu. Kalau jaraknya 18 inci sampai 4 kaki, 4 step gitu ya, 4 jarak kaki, maka wilayah pribadi. Kalau misalkan 4 sampai 12 kaki, itu wilayah sosial atau kerumunan biasa. Nah, wilayah publik itu 4 sampai 12 kaki atau sampai suara kita terdengar dalam jarak 25 kaki. Nah, 1 inci itu 2,5 cm, sedangkan 1 kaki itu rata-rata 30 cm. Jadi maksudnya begini, kalau kita melihat ada orang yang dalam posisi duduknya atau berdirinya itu dalam spasial atau jarak tertentu, teman-teman, sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk komunikasi. Jarak bisa berbicara buat kita. Seperti halnya mata berbicara, gestur berbicara, sentuhan berbicara, ternyata jarak juga berbicara. Nah, ini menarik sekali. Berikutnya artefak juga ada yang bisa dipakai untuk sebagai bahasa nonverbal. Warna ya, dia juga bahasa nonverbal karena biasanya warna ini langsung berbicara sesuatu. Misal di tahun-tahun politik, tahun-tahun pemilu, saudara pakai baju merah, orang langsung bilang wah orang PDIP. Padahal cuma baju merah gitu, atau baju kuning wah orang Partai Golkar. Padahal cuma baju berwarna kuning, tapi itu seperti mengatakan sesuatu. Ya, nah waktu juga bisa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, teman-teman. Media atau alat. Oke, alat yang digunakan. Jadi, kita sudah pelajari tentang komunikator kita yang sedang berbicara. Kita juga sudah pelajari tentang pesannya. Kita sudah pelajari sekarang medianya atau alat yang digunakan. Ada beberapa alat. Ada telepon, ada surat, ada telegram. Ini telegram bukan yang aplikasi ya, tapi zaman dulu ada telegram. Ada media cetak dan juga media elektronik, di mana di dalam media elektronik juga terdapat sosmed atau media sosial. Ya, jadi alat-alat yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi itu ada yang telepon, surat, media cetak, yaitu surat kabar, majalah, buku, dan sebagainya, juga media elektronik. Alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ya, itu ada juga bisa kita bagi dalam beberapa kelompok, yaitu antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Kita lihat satu-satu, teman-teman. Media antar pribadi itu untuk hubungan perorangan. Biasanya media yang tepat digunakan itu utusan, kurir, surat, dan telepon. Jadi media antar pribadi itu hanya satu orang dengan satu orang lain. Makanya kita telepon kan pasti satu orang lain. Meskipun
Kalau sekarang free call di WA bisa banyak orang, video call bisa banyak orang, tapi kalau media antar pribadi itu biasanya satu dengan satu. Di zaman dulu itu dengan utusan, dengan kurir. Atau kalau zaman saya dulu masih SMP, SD, biasanya juga ada kurir untuk menyampaikan surat gitu. Ya kan, surat dari saya untuk siapa yang misalkan kita naksir, kita kirim surat lewat utusan atau mak comblang gitu ya. Media kelompok dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak lebih dari 15 orang, maka media yang digunakan itu biasanya media kelompok. Contohnya rapat, seminar, konferensi. Itu adalah media kelompok di mana yang mendengarkan atau publik atau khalayak yang mendengarkan kita itu biasanya lebih dari 15 orang. Tetapi kalau itu lebih dari 200, maka sudah berubah lagi menjadi media publik. Misalkan rapat akbar. Kalau yang tadi rapat terbatas, kalau ini rapat bersama, rapat raksasa, misalkan di stadion atau di satu gedung yang besar. Nah, itu sudah publik sifatnya. Nah, kalau media massa, apa karakteristiknya? Kalayaknya itu tidak diketahui di mana saja mereka berada. Itu namanya media massa. Alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat komunikasi mekanisme seperti surat kabar, film, misalkan kita ngisi di radio atau televisi, teman-teman. Kita nggak tahu siapa aja yang mendengar kita, melihat kita. Sosmed misalkan di YouTube, kita punya channel YouTube misal, kita nggak pernah tahu siapa yang melihat atau mendengar komunikasi kita. Makanya disebut sebagai media massa. Maka itu hati-hati dalam menggunakan media massa, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan kita. Sebab itu teman-teman, media massa harus kita gunakan secara bijak. Apa yang kita tampilkan di media massa, apa yang kita tunjukkan di media massa harus mencerminkan Kristus. Apalagi kita sebagai mahasiswi teologi, STTP Ria. Itu sudah melekat. Jadi kalau kita nggak hati-hati dengan media massa, wah bisa repot. Oke? Nah, sekarang kita lihat karakteristik media massa ini ya. Karena ini yang sedang banyak kita geluti pasti. Saya percaya kita semua punya media massa ini. Bersifatnya melembaga, bersifat satu arah biasanya kan. Kalau kecuali yang live streaming, biasa ada komunikasi, tetapi sebenarnya di depan kamera waktu kita di YouTube kita juga sendiri, satu arah. Meluas dan serempak, memakai peralatan teknis atau mekanis, ya, seperti radio, TV, surat kabar, kamera, sekarang di YouTube, dan live Instagram, live Facebook, dan sebagainya. Itu media massa ya. Jadi kita sudah selesaikan komunikatornya, kita sudah selesaikan pesannya, ada verbal dan non-verbal. Verbal itu kata-kata, non-verbal ada banyak sekali komunikasi atau pesan non-verbal. Kita juga sudah selesaikan medianya. Nah, sekarang penerimanya. Ini yang tidak kalah penting, harus kita pelajari dan kita mengerti. Disebut sebagai khalayak, sama saja. Nama lainnya sasaran, komunikan, audience, receiver, segmen, dan sebagainya itu sama. Intinya penerima. Nah, khalayak dalam studi komunikasi itu bisa berupa individu atau kelompok atau masyarakat. Nah, teman-teman, menjadi tugas seorang komunikator dalam berkaitan dengan khalayaknya, tugas kita ini. Ada aspek sosiodemografik, ada aspek profil psikologis, dan ada aspek karakteristik perilaku khalayak. Jadi intinya begini, sebagai seorang komunikator, kita perlu memahami aspek-aspek ini karena itu adalah tugas kita. Oke, tanpa memahami 3 aspek ini, maka sebagai komunikator kita akan gagal menyampaikan pesan kepada penerima dengan baik. Nah, sekarang kita lihat, apa itu aspek sosiodemografik? Komunikator perlu memahami ini, jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu termasuk bagian dari sosiodemografik. Usianya berapa? Kalau teman-teman berbicara kepada khalayak yang jenis kelaminnya totally homogen yaitu wanita, maka jangan singgung atau jangan pernah
mendiskreditkan wanita. Gitu ya. Kalau teman-teman misalkan sedang berbicara di usia emas atau usia lansia, ya bahasanya jangan lo gue, jangan yang bingit-bingit gitu, pasti nggak akan paham. Oke, disesuaikan dengan usianya, populasinya, ya. Di sana itu orang-orangnya seperti apa sih? Kebanyakan misalkan petani, maka teman-teman jangan pernah menyinggung profesi petani. Gitu. Misalkan teman-teman ngomong begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya dulu punya teman. Teman saya itu orang tuanya cuma petani, tapi anaknya bisa sukses, padahal orang tuanya cuma petani. Nah, bayangkan kalau teman-teman sedang berbicara itu di depan populasi petani. Maka pasti mereka akan berpikir, oh emang petani itu serendah itu. Nah, hati-hati. Makanya sebagai seorang komunikator yang baik, public speaker yang baik, sebagai WL yang baik, sebagai penyampai firman yang baik, teman-teman harus tahu populasi yang sedang teman-teman hadapi itu siapa. Ketika teman-teman berbicara di depan teman sekelas dengan di forum dosen, tentu berbeda. Ketika teman-teman berbicara di forum hamba Tuhan, pendeta, dengan teman-teman berbicara di forum biasa, tentu juga berbeda. Nah, sebab itu teman-teman perlu mengerti dan memahami populasi. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya, memahami lokasi. Teman-teman sedang ada di mana. Semisal teman-teman ada di lapangan, ngomongnya jangan bisik-bisik, karena pasti tidak akan terdengar. Tapi kalau teman-teman sedang ada di lokasi yang sempit, yang kecil, nggak usah teriak-teriak. Pasti nanti kupingnya sakit. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat pendidikan. Ini juga perlu kita pahami. Karena kalau misal nih, teman-teman nanti sebagai seorang public speaker yang hebat, teman-teman sedang berkhotbah di depan jemaat yang rata-rata tingkat pendidikannya misalkan hanya sampai SD. Maka semua pengetahuan bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Aram, itu tidak terlalu penting di situ. Pakai bahasa yang lebih sederhana. Bukan berarti teman-teman menjadi tidak pintar. Justru teman-teman akan sangat pintar dan cerdik ketika teman-teman mengerti bahasa yang harus digunakan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Contoh ya, nanti teman-teman akan melihat Theo yang berbeda ketika mengajar teman-teman di tingkat 2, 3, atau 4. Karena sekarang saya sedang berbicara di tingkat 1, pasti cara-caranya berbeda. Sekalipun saya tidak mengecilkan saudara, tetapi nanti di tingkat 4, semisal saudara ketemu mata kuliah filsafat, kalau saya masih ngajar filsafat, maka teman-teman akan melihat cara saya berbicara beda. Kenapa? Karena dianggap teman-teman sudah mengerti dari tingkat 1 sampai tingkat 3, sudah mendapatkan pemahaman dan cara berpikir yang lebih baik. Seperti itu. Terus bahasa yang digunakan. Jangan lalai untuk mengerti di sana bahasanya apa. Kalau memang di sana bahasanya harus bahasa Indonesia, kurang menggunakan bahasa-bahasa daerah tertentu. Agamanya. Hati-hati dengan ini, teman-teman. Apalagi kalau nanti kita sudah masuk di Pulau Jawa, teman-teman ke Pulau Jawa, hati-hati dengan ini. Kita perlu tahu aspek ini. Pekerjaannya apa? Ideologinya apa di sana? Ya, jadi jangan asal terjang aja. Pemilikan media, misalkan ya, makanya salah satu kesulitan sebenarnya kuliah online ini adalah kepemilikan media. Makanya di kelas saya biasanya saya selalu berpindah-pindah entah di Zoom atau di YouTube, atau kalau saya pas live di Zoom, maka beberapa kali saya rekam pembelajarannya supaya bagi saudara yang terhalang sinyal bisa akses lewat WA, hanya mendengar suaranya. Saya ngasih saran ke beberapa teman dosen, kalau memang suara juga susah di-download, maka semua materi harus dimasukkan ke dalam kolom chat di grup. Kalau chat, saya percaya semua pasti bisa. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan kepemilikan. Kalau teman-teman punyanya Zoom, saya akan pasti ke Zoom. Kalau teman-teman misalkan nggak punya Google Meet misal, ya saya tidak akan ke Google Meet. Karena kalau saya ke Google Meet, saya bukan seorang public speaker yang baik. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah aspek profil psikologis. Atau kalau di sini tadi, saya sebut sebagai profil psikologis ya, sama. Oke, kita lihat apa itu profil psikologis.
memahami segi kejiwaan dari penerima kita, dari khalayak kita. Emosinya seperti apa? Kalau kita sedang berbicara kepada orang yang lagi galau, lagi sedih, kita perlu ngerti, ya, tidak banyak eh, kata-kata verbal. Justru kalau kita sedang berbicara kepada orang yang sedih, bahasa-bahasa nonverbal itu lebih menyentuh. Contoh, kita sedang curhat, atau ada teman kita yang curhat sama kita. Nanti sebagai gembala mungkin saudara akan didatangi jemaatmu. Dia sedang nangis-nangis. Maka percayalah, ribuan kata tidak ada artinya dibanding satu kali sentuhan. Misalnya, Mas Wisnu sentuh pundak dari temannya, sabar ya. Itu jauh lebih bermanfaat. Itu jauh lebih berbicara banyak. Nah, makanya kita perlu ngerti emosinya sedang seperti apa. Oke, emosinya sedang seperti apa. Kalau orang lagi sensitif, terus kita ngomong dengan nada bicara yang tinggi, dengan nada bicara yang seperti orang membentak, maka biasanya akan mengakibatkan salah paham. Nah, itulah kegagalan dalam komunikasi. Maksud kita baik, ditangkapnya nggak baik. Nah, itu kegagalan dalam komunikasi. Itu karena apa? Karena biasanya seorang eh, komunikator itu gagal menangkap emosi dari penerimanya. Gitu ya. Terus yang kedua, kita perlu tahu bagaimana pendapat mereka. Jangan hanya satu arah, tapi dengar dulu pendapat mereka. Maksudnya gini, teman-teman. Pak, bukankah pendapat biasanya di akhir? Tidak juga. Pendapat itu bisa di tengah-tengah. Misal, saya lagi ngomong. Terus tiba-tiba saya berhenti, lalu saya tanya ke teman-teman. Gimana teman-teman paham? Kenapa saya tanya itu? Supaya saya bisa mengerti sekarang ini kondisi kejiwaan dalam tanda kutip teman-teman seperti apa. Apakah sedang sekarat dalam tanda kutip karena ngantuk, ya kan? Atau karena boring, atau teman-teman masih tercas gitu, teman-teman masih semangat gitu. Nah, itu perlu kita ngerti. Makanya kalau ngomong terus tanpa ada feedback, itu bahaya. Nah, salah satu kelemahan ketika saya ngajar di YouTube yaitu saya nggak ngerti wajah teman-teman seperti apa. Karena kalau saya bisa lihat wajah teman-teman, saya biasakan langsung stop dulu untuk ngomong sesuatu atau refresh dulu atau berhenti sejenak dulu. Nah, saya berharap teman-teman ketika nonton atau sedang belajar di YouTube kali ini, kalau teman-teman lagi ngantuk, sengantuk-ngantuknya, minumlah kopi seperti Mas Wisnu, ya kan? Atau makan supaya Yonas ya, supaya badanmu gendut, supaya nggak dijadikan bahan sinetron lagi. Nah, jadi saya perlu ngerti, paham teman-teman, itu seperti cek ombak gitu. Kondisi kejiwaannya lagi kayak apa? Ada pertanyaan, nah kalau biasanya sepi, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa, kita perlu menyadari atau bahkan mungkin perlu mengubah cara komunikasi kita. Karena mungkin kejiwaan dari khalayak kita lagi boring, lagi bosen, bahkan mungkin tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi, kalau teman-teman pernah bertemu orang yang kalau ngomong nggak peduli orang lain ngantuk apa bablas terus, maaf, itu berarti bukan seorang komunikator yang baik. Itulah kenapa penting bagi kita untuk selalu kontak mata. Saya minggu lalu bilang ya, kalau kita lagi ngomong jangan lihat atas, lihat khalayak supaya kita bisa ngerti menilai, oh itu lagi ngantuk, berarti kita perlu lakukan sesuatu supaya yang ngantuk ini berubah menjadi ceria kembali atau semangat kembali. Yang ketiga, kita perlu memahami adakah keinginan mereka yang perlu dipenuhi. Ini penting karena secara psikologis orang mendengar kita itu berharap sesuatu. Teman-teman ikut kelas berharap ada materi baru yang teman-teman dapatkan. Ada pengetahuan baru yang teman-teman dapatkan. Nah, saya perlu memahami itu. Oke, makanya biasanya setiap tahun materi ini saya baharui. Setiap ngajar public speaking, materi saya baharui. Saya tambah lagi dengan materi-materi yang tidak terlalu kuno gitu. Topik-topik yang relevan. Misal kita lagi ngomongin COVID, lagi ngomongin apa gitu. Supaya ada keinginan yang perlu dipenuhi dan itu terpenuhi oleh kita sebagai komunikator. Berikutnya kita perlu paham, adakah selama ini mereka menyimpan rasa kecewa, frustasi atau dendam? Teman-teman, kita perlu tahu ini supaya apa? Kita bisa mengatur cara bicara kita.
kita bisa mengatur gestur kita. Seandainya ada orang yang pernah punya trauma, maka jangan pukul meja atau pukul mimbar. Biasanya maksud kita menekankan, tetapi karena kalayak kita punya rasa trauma, justru itu akan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang tidak positif. Oke. Terus, yang ketiga, kita perlu ngerti atau seorang komunikator perlu memahami karakteristik perilaku kalayak. Apa sih hobinya? Kalau mereka hobi mancing, akan sangat menarik seandainya contoh-contoh atau ilustrasi yang teman-teman sampaikan dalam khotbah atau dalam presentasi itu sesuai hobinya. Gitu. Mereka akan langsung tertarik, langsung catching, mind catching, pikirannya langsung tertangkap sama kita. Nilai dan normanya apa di sana? Oke. Jadi kalau teman-teman ada di daerah pedesaan, hati-hati harus bicara. Kadang bahasa kita atau cara kita bicara disalahpahami. Itu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di sana. Yang ketiga, mobilitas sosialnya ya akan berdampak kepada manajemen waktu dalam berkomunikasi. Kalau mereka orang sibuk, jangan kelamaan. Langsung aja to the point, tes gitu. Langsung direct kepada poinnya. Kenapa? Karena mereka mobilitasnya tinggi. Tapi kalau tidak, kita bisa lebih explore. Itulah kenapa teman-teman di Surabaya ada gereja namanya gereja 1 jam saja. Karena memang memahami mobilitas sosial yang tinggi. Jadi betul-betul cuma 1 jam selesai ibadahnya. Gitu. Yang keempat adalah memahami perilaku komunikasi atau gaya bicaranya. Kalau memang kepada anak muda yang gaya bicaranya selengean itu lu gue gimana sih lu gimana sih lu kemarin gimana lu kemarin dari mana, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dengan orang yang tidak biasa seperti itu, perilaku komunikasinya berbeda, ya jangan gunakan perilaku komunikasi atau gaya bicara yang tidak tepat. Nah teman-teman, gimana sih sebenarnya cara untuk mendapatkan data atau mendapatkan gambaran tentang kalayak kita? Yang pertama bisa dilakukan adalah survei. Yang kedua, melihat data potensi atau buku statistik. Ini kalau yang kalayaknya sudah sudah merupakan satu grup yang pasti gitu, kita bisa pakai buku statistik. Atau kalau kita mau pakai survei, kita bisa lakukan juga dengan wawancara. Ya, kalau di sana tuh gimana sih? Jemaat di tempatmu itu pekerjaannya rata-rata apa? Kira-kira kebutuhan mereka gimana? Banyak traumanya nggak? Nah, itu bisa kita dapatkan dengan cara seperti itu. Ya, itu masalah pendengar. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, teman-teman, adalah bicara tentang efek. Apa itu efek? Perbedaan antara apa yang dipikirkan dan dirasakan atau dilakukan sebelum menerima pesan kita dan sesudah menerima pesan kita. Jadi apa dampaknya? Kadang-kala kita berdoa, Tuhan, biar jemaat yang mendengar firman Tuhan yang hamba beritakan hari ini pulang dengan perubahan. Nah, itu berarti ada efeknya. Nah, efek itu bisa berupa knowledge, perubahan pengetahuan dari yang tidak tahu jadi tahu. Bisa juga perubahan attitude, sikap, dari yang buruk menjadi baik. Atau perubahan psikomotorik, tingkah laku. Dari yang tidak sopan jadi sopan. Dari yang tidak tepat menjadi tepat. Dari yang salah menjadi benar. Gitu ya. Ini kata Stuart sama, perbedaan dari apa yang dirasakan, dipikirkan sebelum dan sesudah menerima pesan. Nah, pengaruh dapat dikatakan mengena jika perubahan atau P yang terjadi sesuai dengan tujuan atau T. Jadi, efeknya bagus kalau P sama dengan T. Ya, atau seperti rumus yang dibuat oleh Jamias tahun 89, P sangat ditentukan oleh sumber, pesan, media, dan penerima. Jadi P itu sama dengan S plus P, pesan, S itu sumber, plus pesan, plus media, plus penerima. Jadi kalau semuanya optimal, maka perubahannya juga optimal. Tapi kalau ternyata, misal, sumbernya bagus, komunikatornya bagus, sudah keren, pesannya juga sangat bagus, medianya minus, medianya nggak bagus, salah pilih media, maka hasilnya juga buruk pengaruhnya. Atau sumber bagus, pesan bagus, media bagus,
penerimanya yang tidak bagus, maka sebenarnya perubahannya juga sama. Contoh, saudara khotbah dengan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. That's good thing. Itu hal yang bagus. Sumbernya bagus, pesannya bagus, medianya bagus. Tapi kalau saudara lagi ngomong, maaf, kepada misalkan pemungut, pemulung, ya, ibadah di area pemulung, maka semua yang bagus tadi tidak akan mengalami perubahan. Tidak akan membuat sebuah perubahan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Efek itu dua terakhir. Ini benar-benar yang terakhir. Umpan balik. Salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima, tapi kali ini bukan dari sumber, tetapi dari penerima diberikan kepada sumber. Itu disebut sebagai umpan balik atau feedback. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan dengan metode public speaking. Kita selesai, teman-teman. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah belajar dan menyelesaikan materi kami. Biarlah kami semakin dapat mengerti, memahami. Dan kalau kami belum memahami, kami bisa putar kembali video ini untuk memahaminya lebih lanjut. Kami serahkan aktivitas kami berikutnya, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, teman-teman. Jadi, sehat selalu. Semoga kita bisa terus semangat. Saya juga terus semangat untuk ketemu dengan teman-teman. Untuk masalah ujian tengah semester, nanti coba saya pikirkan dulu. Kalau memang iya, maka minggu depan, or maybe 2 minggu lagi, kita akan masuk ke ujian tengah semester. Gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Keep safe and keep healthy. God bless you. Selamat pagi.